Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 7 Mei 2024 tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Upahmu besar di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Joshua Chamberlain adalah perwira yang memimpin pasukan perserikatan pada hari berakhirnya Perang Saudara Amerika Serikat. Para prajurit yang dipimpinnya berbaris di kedua sisi jalan sambil menyaksikan pasukan konfederasi yang telah menyerahkan diri berjalan di antara mereka. Satu ucapan yang tidak patut atau satu tindakan agresif dapat membuyarkan perdamaian yang telah lama diidam-idamkan itu. Lewat tindakan yang brilian sekaligus menyentuh hati, Chamberlain memerintahkan pasukannya untuk memberi hormat kepada lawan mereka. Tidak ada celaan atau makian, hanya ada senapang dan pedang yang diangkat sebagai tanda penghormatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats renungan ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa mengasihi kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Mengasihi dengan cara memaafkan, mengampuni, berbuat baik, dan memberikan pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan. Apa yang Yesus ajarkan sangat berbeda 180 derajat dengan apa yang sering terjadi di dalam hidup ini, yang menonjolkan sikap dan perbuatan membalas yang jahat lawan yang jahat. Tak jarang kebencian membutakan mata hati seseorang sehingga tega melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Sebaliknya, orang-orang percaya harus melakukan apa yang dianggap orang tidak mungkin, yakni mengampuni dan mengasihi musuh kita, sebab Tuhan baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lebih lanjut, Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Ayat 36. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin saat ini kita dibenci oleh orang lain. Ada yang berniat jahat kepada kita. Mungkin kita difitnah. Mohonlah kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melupakan perbuatan orang lain yang menyakitkan, dan dengan rendah hati kita bersedia mengampuni dan mengasihi mereka. Ingatlah bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita yang telah berulang kali menyakiti hatinya. Memberi maaf dan mengasihi orang yang menyakiti kita akan menyembuhkan luka kita dan luka mereka.
Selamat mengasihi mereka yang bahkan sudah menyakiti kita. Percayalah, upahmu besar di sorga. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 185 ayat 3. Holan sada debatata. Diingani debatata parluhutani sude, diingani nang rohata, digonggomi sasude, nang hagogo onai, dan marhatu dosani. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami dikuatkan untuk senantiasa mengasihi setiap orang. Bahkan mengasihi orang-orang yang berniat dan berbuat jahat kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera, sukacita bagi sekeliling kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pertobatan kepada setiap orang yang berniat dan berbuat jahat di dalam kehidupannya, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.